Tap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh, I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds, He made all the trees, He made all the trees, oh. He made all the fishes swimming in the sea, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way, I love the way, I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way, I love the way, I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God made me, oh. I love the way that God
God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Terima kasih Terima kasih buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami sebentar kami mau ibadah roki. mau ibadah roki. Berkati kami, Berkati kami, kakak-kakak roki. kakak-kakak roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nora yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja. Tetap dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah
apa kabar? Senang sekali Kak Yanti bisa ketemu sama adik-adik lagi di minggu keempat hari ini. Hari Minggu 24 Juli 2022. Ya, udah minggu terakhir aja. Oke, tetap semangat ya, sekolahnya tetap semangat, ibadah rokinya juga tetap semangat, baca Alkitabnya juga tetap semangat. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Pagi ini kami mau duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah buat setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, hari ini Kak Yanti mau sharing tentang menyenangkan di dalam firman Tuhan. Ya, menyenangkan dalam firman Tuhan. Ada beberapa ayat Kak Yanti ajak adik-adik untuk baca. Jadi hari ini duduk manis, jangan ganggu teman-temannya. Kok temen sih Kak? Jangan ganggu kakak atau adiknya. Ya, kita mau baca Alkitab, kita mau serius. Oke, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Nah, nanti Koko Icat akan tampilkan ya di layar. Kita baca ya. Yang bisa baca di layarnya boleh ikutan baca suara keras tapi tidak teriak-teriak ya. Ya, 1 2 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, oke. Nah, bagian lain di perjanjian lama, tadi kan 1 Tesalonika 1 itu perjanjian baru ya. Nah, sekarang kita baca di perjanjian lama yuk, Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Ya, Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Yuk baca lagi 1 2 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, Mazmur 112 ayat 1 bilang gini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, perintahnya ini ada dalam firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi hari ini adik-adik kita akan belajar tentang menyenangkan di dalam firman. Kenapa sih? Nah, ya bagaimana kita membangun kesenangan ketika kita bergaul dengan Tuhan. Lewat bacaan firman Tuhan setiap hari ya, bukan hanya hari Minggu pas ibadah roki gitu. Ya, Tuhan itu sudah jadi sahabat kita, Tuhan sudah jadi teman sepergaulan kita ya, sehingga sama dengan nats yang sudah kita baca gitu ya, kita menerima firman Tuhan dengan sukacita di dalam kesusahan atau kesengsaraan yang berat. Ya, tadi ayatnya di 1 Tesalonika 1 ayat 6. Kayak diulangin ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi waktu ada penderitaan gitu ya. Nah, itu kita harus tetap menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu manifestasi sempurna akan keberadaan Tuhan Yesus. Ya, manifestasi sempurna. Jadi
Yesus itu bisa kita lihat di firman Tuhan itu gitu. Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, dari banyaknya ayat yang sudah Kak Yanti bukain buat Kak adik-adik, kita harusnya semakin diyakinkan bahwa kita harus tetap bersuka cita di dalam firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Katakan, kita harus tetap bersuka cita di dalam firman, karena firman adalah pribadi Yesus, ya. Nah, jadi dengan kata lain gini adik-adik, firman itu kita jadikan teman, kita jadikan kayak kita punya ngobrol sama kakak atau sama adik atau sama teman dekat kita di sekolah gitu ya. Nah, coba jadikan firman itu sebagai teman waktu susah gitu ya, waktu kita sedih, habis dimarahin gitu ya. Nah, itu artinya kita memanusiakan firman, bagaimana kita melatih ya, melatih diri kita supaya kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari ya. Ada nggak yang baca firman setiap hari? Kak Enti angkat tangan, Kak Enti baca Alkitab setiap hari gitu ya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan setiap hari ya, Kak harus panjang-panjang nggak? Kalau baru belajar nggak apa-apa, satu atau 2 ayat, atau kalau sudah lebih lancar lagi 1 pasal, 2 pasal gitu ya. Nah, jadi bergaullah dengan firman setiap hari. Harus ada waktu-waktu khusus gitu. Kalau Kak Yanti sih baca firman ini setiap pagi gitu. Habis bangun tidur Kak Yanti langsung baca firman ya. Nah, gimana adik-adik kalau mau baca firman pagi-pagi, berarti bangunnya harus lebih pagi ya, tidurnya nggak boleh kemalaman gitu, supaya tidurnya tetap porsi tidurnya tetap pas gitu untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi waktu kita ngalami kesedihan, waktu kita ngalami seneng gitu ya, kita mungkin lagi sakit gitu ya. Nah, firman Tuhan itulah yang bisa menguatkan kita ya. Nah, adik-adik ada nggak di sini yang suka sama binatang, misalnya anjing gitu ya. Nah, kan kalau kita suka sama anjing ya, nanti kan bisa dilatih tuh anjingnya, suruh sit gitu, suruh duduk gitu, atau dia berdiri gitu, atau shake hand gitu. Anjingnya bisa dilatih untuk shake hand ya, dilatih gitu. Nah, itu kan padahal anjing itu kan binatang gitu ya, kita bisa latih dia, kita bisa minta dia berguling-guling gitu ya, suruh duduk gitu, suruh berdiri, angkat dua kakinya lagi gitu ya. Nah, jadi kemudian anjingnya biasanya kita kasih nama gitu kan, dikasih pakai baju kadang-kadang gitu ya. Kadang ada anjingnya dibawa ke dokter hewan gitu, ke pet shop gitu, didandanin gitu ya, dijadiin bener-bener kayak temen gitu ya, diajak bicara, kemudian diajak main gitu. Kadang-kadang kalau dia sudah tahapnya udah expert tuh anjingnya keren gitu. Jadi anjingnya bukan sekedar peliharaan kita gitu kan. Nah, jadi bisa diajak main anjingnya. Nah, gitu juga dengan firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai teman kita ya. Jadi baca firman itu adik-adik bukan sekedar, oh saya ini orang Kristen jadi saya harus baca Alkitab gitu, bukan sekedar itu. Adik-adik harus baca firman itu sebagai sebuah kesukaan, sangat menyenangkan di dalam firman Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus baca firman setiap hari gitu ya?
Kenapa kita harus baca firman? Sama seperti adik-adik, kan nggak bisa kalau nggak makan. Sehari 3 kali kan kalau makan. Ya, sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada sebelum tidur masih makan lagi gitu, makan malam gitu, 4 kali. Nah, jadi sama dengan firman. Ya, firman Tuhan ini bagus untuk menuntun adik-adik. Kenapa? Ya, karena yang pertama adik-adik, firman Tuhan itu adalah buku petunjuk kehidupan kita. Ya, kalau adik-adik beli handphone, biasanya ada manual booknya, ada buku petunjuknya. Ya, kalau di mobilnya papa mama ada buku petunjuknya gitu. Nah, Alkitab itu adalah buku petunjuk untuk kehidupan kita. Baca lagi satu ayat, Mazmur 119 ayatnya yang ke-14. Yuk baca, 1, 2, 3. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ya, nah jadi kalau baca Alkitab ada tulisan peringatan, titah, ketetapan, ya itu sama firman Tuhan. Ya, ayatnya keren ya, Mazmur 119 ayat 14. Ya. Jadi di kitab Mazmur yang tadi sudah kita baca itu, pemazmur itu membandingkan dengan segala harta atau di atas segala harta. Ayat 14 tadi. Ya. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Nah, jadi begitu luar biasanya kesenangan terhadap firman. Sehingga pemazmur menuliskan ya, aku bergembira seperti atas segala harta. Alasannya yaitu tadi karena firman itu petunjuk. Katakan firman Tuhan adalah petunjuk. 1, 2, 3. Nah, jadi bisa dibayangkan ya adik-adik bagaimana pemazmur ya itu berbahagia karena dia nggak bingung, nggak perlu bingung, nggak perlu susah yang berlebihan. Karena firman Tuhan adalah teman bergaul yang memberi kita nasihat. Firman Tuhan adalah teman bergaul yang memberi kita petunjuk. Bukan aja nasihat dan petunjuk biasa, tapi petunjuk yang mengandung kuasa dan kepastian. Makanya pemazmur menuliskan di Mazmur 119 ayat 14 tadi, bergembira seperti atas segala harta. Ya. Jadi di Alkitab ini banyak nasihatnya, di Alkitab ini banyak petunjuknya. Nah, sekarang gimana adik-adik bisa dapat nasihat, bisa dapat petunjuk kalau baca firman-Nya masih bolong-bolong, ya. Jadi mulai baca firman setiap hari, yang setuju katakan oke, ya. Nah itu kenapa sih kok menyenangkan di dalam firman? Karena yang pertama firman Tuhan itu buku petunjuk kita, ya, buku petunjuk kehidupan kita, ya. Kemudian yang kedua, kenapa menyenangkan di dalam firman? Karena firman itu mengandung otoritas dan kuasa. Firman itu berkuasa loh adik-adik, percaya nggak? Ya, percaya nggak adik-adik kalau segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan? Ya, kita ada di dunia ini, Tuhan ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ya, dan Alkitab tuliskan gini, mulut kita itu berkuasa. Jadi adik-adik harus hati-hati menggunakan mulutnya. Ya, jangan sembarangan, jangan maki-maki gitu kan? Jadi karena firman itu mengandung otoritas dan kuasa, ya. Kita itu hanya hidup dalam rencana dan maksud Tuhan, ya. Jadi adik-adik mulai sekarang berdoa
supaya ketemu apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam hidup adik-adik. Kak, aku pengen jadi presiden. Kak, aku pengen jadi dokter gitu. Kak, aku pengen, biar mimpi Tuhan yang terlaksana dalam hidup adik-adik. Dan firman itu ada kuasa dan ada otoritas. Ya. Amin. Dan biar dunia atau teman-teman di sekitar adik-adik itu bisa melihat Yesus lewat kita. Ya. Kita kalau kita mulutnya dijaga, itu pasti Yesus terlihat nyata gitu. Tapi kalau kita suka ngedumel, marah-marah, ngomel, bersungut-sungut gitu ya, Yesus nggak kelihatan dong di dalam hidupnya adik-adik gitu. Ya, nah jadi kenapa kita perlu tenggelam dalam firman Tuhan? Ya, karena sangat menyenangkan di dalam firman. Karena yang kedua, firman itu mengandung otoritas dan kuasa. Yang ketiga, ya, firman Tuhan itu punya daya cipta. Katakan daya cipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh ya, kalau adik-adik suka main plastisin atau suka main Lego gitu ya. Kan awalnya Legonya kosongan, belum tahu kita mau bikin apa gitu ya. Nah, tapi kan kita punya otak ya. Oh, aku mau bikin robot-robotan. Oh, aku mau bikin mobil-mobilan. Aku mau bikin bangunan yang tinggi, istana, kastel gitu ya. Nah, jadi punya daya cipta kan. Jadi dari kita pakai Lego kita susun. Oh, ini jadi robot, ini jadi mobil, ini jadi kastil gitu ya. Apapun gitu. Nah, sama. Kita harus percaya bahwa firman itu punya daya cipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi dari mustahil menjadi tidak mustahil. Karena itu dalam firman selalu ada pengharapan. Katakan pengharapan. Ya. Di dalam firman Tuhan itu nggak ada yang fatal gitu. Ya. Nggak ada harga mati gitu. Karena di dalam firman dari yang tidak ada, yang tidak mungkin di dalam firman, ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam firman. Amin. Jadi menyenangkan di dalam firman. Amin. Ya, Kak Yanti berdoa supaya adik-adik mulai hari ini punya disiplin rohani untuk membaca firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menyenangkan. Ya. Jadi baca firman itu jangan sambil tiduran. Ya, duduk supaya kita bisa fokus baca firman-Nya gitu ya, sungguh-sungguh, karena firman Tuhan itu adalah buku petunjuk yang bisa menasehati kita. Yang kedua, firman Tuhan itu punya otoritas dan punya kuasa. Yang ketiga, firman Tuhan itu hidup dan memiliki daya cipta. Amin, adik-adik. Ya, yuk jadi anak-anak Rocky yang suka baca firman ya. Jadi baca firmannya bukan karena disuruh-suruh Kak Yanti atau kakak-kakak Rocky atau disuruh papa mama. Tapi yuk kita baca firman, miliki kehausan karena dalam baca firman itu sangat menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Kak Yanti selesai dan kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya Kak Yanti ambil di sebentar. Yang ini aja deh ayat hafalannya, Mazmur 119 ayat 14 dan 15. Ya, 14 dan 15. Pendek aja ayatnya. Sebenarnya sampai ayat 16 oke juga sih ya. Tapi kasihan yang kecil-kecil. Oke, ayat hafalannya sama ya. Mazmur 119 ayat 14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15. Tapi adik-adik bisa baca 14, 15, dan 16 ya. Oke, kita baca ya Mazmur 119 ayat 14 dan 15. 2, 3. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ya, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Kenti berdoa mulai hari ini adik-adik waktu baca firman ya itu punya kesukaan yang baru. Amin.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa sangat menyenangkan di dalam firman Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa judulnya tadi ya? Menyenangkan di dalam firman. Kenapa menyenangkan dalam firman? Karena yang pertama, firman Tuhan itu buku petunjuk untuk kehidupan kita. Di situ ada nasihat, di situ ada petunjuk. Tapi yang kedua, ya, kenapa menyenangkan dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu punya otoritas. Ya, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Jadi apa hari-hari ini adik-adik lagi berdoa untuk apa? Percayalah bahwa firman itu punya kuasa dan punya otoritas. Yang ketiga, firman Tuhan itu punya membawa kehidupan dan punya daya cipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, biar adik-adik mulai hari ini mengambil komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan konsistenlah untuk baca firman setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Oke, kita selesai ibadah Rocky online pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami memberkati Indonesia, kami melepaskan shalom buat Indonesia. Kemurahan Tuhan yang hebat ada atas Indonesia. Pak Jokowi diberikan hikmat Tuhan. Demikian juga kami memberkati Balikpapan, kota yang kami cintai, kota yang tidak ditinggalkan. Kami berdoa wali kotanya diberikan hikmat Tuhan. Di Balikpapan ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Kami memberkati Rock Gateway Tuhan, biar kemurahan Tuhan ada, pembangunannya terselesaikan dalam kemurahan Tuhan. Dan tanda ajaib menyertai pembangunannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kami, biar hidup kami benar-benar memiliki komitmen yang baru untuk kami memiliki disiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah petunjuk buat kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu punya otoritas dan kuasa. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu membawa kehidupan dan memiliki daya cipta yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, materaikan semua firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari adik-adik kepalkan dua tangannya, kita mau bernubuat buat tangan kita. Kita katakan 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Adik-adik sekarang buka kedua tangannya, terimalah berkat Tuhan turun buat adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik.